Saya bisa nonton final Carabao Cup, saya bisa lawan Chelsea di akademinya. Gila. Saya bisa lawan Arsenal kan. Bisa lawan Arsenal. Banyak lah pengalaman. Guys, biar aku konsentrasi dan sebelum seru-seruan ngobrol sama Bagas dan Bagus, aku minum kerating deng dulu nih. Karena kerating deng ini minuman energi yang nggak hanya meningkatkan energi dan stamina aja, tapi juga meningkatkan konsentrasi. Mantep banget pokoknya. Oke, langsung aja. Halo teman-teman dari Braja Musti dan Maiden semuanya. Kembali lagi bersama saya Rian Putra di acara Halftime Session, di mana kita mengundang tokoh-tokoh spesial di kancah sepak bola Indonesia. Gak cuma teman-teman dari PSIM doang nih, tapi semuanya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and comment dari YouTube channel PSIM Jogja. Dan jangan lupa juga di follow Instagram kita di @psimjogja_official dan juga @psimstore untuk melihat merchandise baru kita. Jaket yang saya pakai udah ada di sana. Langsung aja nih, kita mau ngundang tokoh yang sangat sensasional ya menurut saya ya. Mungkin bagi publik Jogja juga sensasional nih sebenarnya nih. Karena sering terlihat nonton di tribun, tapi cuma di tribun doang, nggak di lapangan gitu ya. Langsung aja kita sapa nih ya. Bagus dan Bagas, apa kabar semuanya? Halo, baik Bang. Baik, Bagus. Baik, Bagas, baik, gimana baik, kabarnya baik. Bagas? Baik. Baik, alhamdulillah baik. Waduh, ini pertama kali nih saya nginterview 2 orang sekaligus ya. Jadi mungkin nanti saya akan tanyanya satu-satu, nggak apa-apa ya? Mungkin Boleh. buat Bagus dulu nih yang jauh banget nih. Katanya sekarang lagi di Inggris ya, Bagus ya? Betul, saya lagi di Inggris. Nah, terus gimana kabarnya di sana nih selama situasi seperti ini? Udah kembali membaik pastinya, masih ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Cuman kan udah kayaknya udah bakalan ada toko-toko yang buka, mal-mal yang buka gitu sih. Oke, berarti ini Inggrisnya di kota mana ya? Sekarang saya stay di Derby. Oh, sekarang di Derby ya. Berarti kondisi udah lebih baik lah ya sekarang ya. Lebih baik pasti. Kalau Bagas gimana nih sekarang kegiatannya ngapain aja nih selama di rumah aja? Latihan, kadang juga di rumah aja, kadang main. Latihan ya, gitu aja. Latihan apa? Mobile Legend? Nggak ada, kalau setiap hari ada virtual akun sama timnas 19. Oh, masih ada ini ya, latihan secara virtual ya. Ini buat penonton nih ya, super duper banget nih, spesial nih tamunya ya. Pemain kembar nih, Bagas Bagus nih. Siapa yang nggak tahu nih sedunia? Tahu lah Bagas Bagus kan. Mungkin dari Bagas Bagus ada nonton Kapten Tsubasa nggak Bagas Bagus nih? Iya, dulu nonton. Nonton ya. Tahu Tachibana Bersaudara berarti tahu ya? Tahu. Pernah dijulukin Tachibana Bersaudara nggak seumur hidupnya main bola gitu? Ya karena baru-baru aja ini sih. Ya semenjak timnas U16 juara itu kayak banyak yang bilang kayak gitu. Oke, baik. Itu sih. Ya udah, paling ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. Paling nanya-nanya juga karena Halftime Session ini pengen belajar nih teman-teman mengenai sepak bola lah gitu secara luasnya di Indonesia. Mungkin aku mau tanya dulu nih, pertama kali Bagus dan Bagas ini gabung di dunia sepak bola nih kapan ya? Gitu loh, benar-benar masuk ke dalam sepak bola ini bisa diinget-inget nggak kapan dan kira-kira awalnya seperti apa hingga sampai masuk ke timnas sekarang? Terserah siapa duluan yang mau jawab, boleh deh. Bagas kayaknya. Bagus aja. Nah, gimana? Mungkin dari kalau beneran masuk Bagas dulu deh. Ini katanya Bagas lebih tua ya? Lebih tua dari Bagus ya? Bener? Betul. Iya, 5 menit aja dia. Cuma 5 menit aja. 5 menit aja. Tapi manggilnya? Tua 5 menit. Manggilnya Abang? Biasa aja, nama aja. Alah, tadi enggak kayaknya. Coba Bagas dulu deh, boleh cerita dulu deh. Gimana tuh, Bagas? Dulu pertama cuma main bola di kampung aja sama teman-teman. Habis itu baru masuk SSB mulai kelas berapa ya? Mungkin Bagus ingat. Ya, segitulah. Mungkin kelas 1 SD itu udah diajakin teman buat ikut SSB
dulu awal SSB namanya Naga Paksa. Itu di daerah mana tuh SSB-nya, di daerah mana? Di Magelang Magelang. awalnya. Iya. Di Magelang. Habis itu beberapa bulan di sana, habis itu pindah ke Putra Harapan Magelang. Terus dari situ udah sampai besar di situ terus. Terus bisa masuk sampai ke timnasnya nih bagaimana ceritanya gitu? Siapa yang nemuin kalian berdua sih sebenarnya gitu? Oh, dulu sebelum ada seleksi timnas itu ada Piala Menpora kan. Jadi ada beberapa orang gitu dipanggil untuk seleksi di Subang. Dan di Jawa Tengah ada beberapa orang, termasuk saya sama Bagus. Habis itu seleksi beberapa hari di Subang. Dan akhirnya mulai ketemu Coach Fahri, mulai seleksi di situ. Oh berarti awalnya Coach Fahri ya berarti ya yang nemuin kalian Coach Fahri ya. Bisa dibilang begitu ya. Bisa nih. Betul. Oke. Tunggu nih ini Bentar, Mas. Ya. Tutup aja, Bang. Kabut dia. Rame dia. Halo, gimana? Rame ya di sana. Baru masak. Teman-teman baru masak. Cuman udah enggak. Emang kegiatannya ngapain aja sih sekarang di sana ini? Kalau lagi pandemi. Saya 4 hari stay di London, habis itu balik ke Derby, stay di sini 3 hari, habis itu balik lagi. Itu kegiatan rutin setiap hari buat recovery, penyembuhan cedera. Oh iya, Bagus lagi cedera ya soalnya ya, lagi cedera. Betul. Kayaknya kemarin lumayan parah ya itu cederanya ya. Ya, bisa dibilang seperti itulah. Cuman oke. Cuma oke lah ya. Kalau Bagas sendiri lagi dalam kondisi fit berarti sekarang? Alhamdulillah selalu fit. Insyaallah. Latihan terus saya lihat ya. Rajin ya, Bagas ya. Rajin sekali. Senang lah kalau bisa rajin. Terus nih ngomong-ngomong terakhir ketemu kapan nih berarti nih? Tahun lalu kita udah lama sih, udah habis AFC U19 itu. Udah 1 tahun berarti ya terakhir ketemu ya. Dan tapi terakhir tatap muka belum. Itu kapan? Terakhir tatap muka itu kapan? Pas di lapangan. Oh ya? Abis itu udah nggak ketemu lagi? Iya, pas mau pamitan saya mau balik ke Magelang, Bagus masih stay di Jakarta. Masih stay di Jakarta waktu itu. Terus itu berarti terakhir. Berarti terakhir sih. Baru ketemu lagi sekarang? Lihat-lihatan itu sekarang? Ya, enggak. Maksudnya kalau VC ya sering. Oh video call sering. Sering. VC kalau video call ya. Video call masih bilang sering. Oh, kirain masih ini. Soalnya dia kangen cuma juga sama saya. Bareng gini, tidur bareng gini, itu emang udah lama. Tapi kalau di rumah emang tidurnya bareng. Kalau di rumah tidurnya bareng. Tergantung sih. Kalau masih pas mau sama Bagas ya kita tidur bareng. Kalau enggak kita sendiri-sendiri gitu. Kayak enggak sesuai gitu. Tapi paling banyak ya bareng gitu. Paling sering tidurnya bareng. Paling banyak bareng sama Bagas tidur. Iya, paling sering. Terus berarti kalau terpisahkan gini kangen banget nggak nih satu sama lain nih? Ya kangen banget lah pasti biasanya kan selalu ada di mana-mana, dimanapun berada pasti ada Bagas. Di mana ada Bagus ada Bagas. Berarti kalau gitu cuma coba sekarang udah kayak enggak. Cuma sendiri. Boleh nggak disampaikan gitu Bagus kepada Bagas gitu. Anggapnya Bagas nggak ada di sini deh gitu. Coba bilang Bagus pengen ngomong apa gitu deh buat Bagas. Nggak apa-apa. Sampaikan aja, Abang, aku kangen sekali dengan Abang gitu. Sampaikan dong kalimat-kalimat kangennya gitu kan. Gak apa-apa kan, kapan lagi gitu loh melihat apa kalian ya? Lucu sekali gitu loh. Enggak, kalau ngelapin kangennya gitu malu aja. Iya, jadi saya malah jadi deg-degan kayak gini gimana coba. Nah, jadi tapi pengen nanya deh, kalau misalnya kalian ini di rumah gitu kan sering ketemu setiap hari bareng, latihan bareng, segala macam bareng. Kalian berdua nih punya persaingan sendiri nggak sih? Maksudnya, apakah pengennya saling mendorong sama satu sama lain? Atau pernah nggak dari antara kalian tuh malah saling pengen bersaing gitu? Terlebih di sepak bola gitu. Oh, kita mendorong satu sama lain sih. Bersaing. Iya, kita mendorong aja. Mendorong satu sama lain. Berarti saling berdua harus sama-sama gitu.
apa yang dibilang Bapak selalu seperti itu. Iya, kalau misal Bagas lagi males-malesan ya itu saya naikin semangat dia. Sebaliknya kalau saya lagi males-malesan ya Bagas pasti marah-marahin saya gitu. Tapi sering berantem nggak kalau misalnya di rumah gitu kan ketemuan terus apa nggak bosen ya? Nggak lain si Kribo lagi ketemu Bagas lagi, Kribo lagi, Bagas lagi gitu. Pastilah. Apapun kita dibuat berantem sama kita. Apapun itu. Apapun dibuat berantem. Apa-apa, tiba-tiba dia mukul, saya mukul. Waduh. Dia jadi berantem. Iya. Iya. Kalau gitu rebutan bantal segala macam gitu kan udah kayak orang wajar. Rebutan bantal, rebutan pacar pernah nggak? Enggak lah. Rebutan gebetan nggak pernah ya? Enggak. Maksudnya kalian berdua tiba-tiba ngegebet satu cewek yang sama nggak sengaja gitu? Nggak pernah? Nggak pernah. Enggak. Seru kayaknya. Kalau kata Bagas jangan sampai tahu dulu lah. Kalau misal belum jadi pacar jangan sampai tahu kalau kita kembar katanya. Oh, oke. Menarik nih. Aduh, ini jadi agak ngelantur nih. Udah, balik lagi nih ya ke topik. Nanti kalau misalnya saya nggak bisa jemput, Bagus bisa jemput. Oh ya, benar. Itu buat ini ya. Backup plan ya. Backup plan ya. Beda. Cadangan ya, rencana cadangan ya. Oke, ini buat pacarnya Bagus dan Bagas hati-hati ya. Hati-hati ya. Mereka punya trik hebat ternyata nih ya. Aduh, nih coba trik kita hebat. Lanjut lagi ya berarti ya ke obrolan kita tadi nih. Nah, boleh nggak nih minta ceritanya pengalaman kalian selama di timnas tuh yang paling kalian tidak akan pernah lupakan dan prestasi kalian tuh yang menurut pribadi kalian paling membanggakan masing-masing tuh apa? Coba Bagus dulu deh. Jujur saya banyak yang maksudnya memorable gitu kan. Cuman yang paling diingat ketika kita gagal di Piala Asia itu 8 besar lawan Australia itu mungkin yang bakal terus diingat sampai kapanpun karena itu kayaknya one step closer buat ke Piala Dunia sih. Jadi kayak lebih kerasa aja. Walaupun kita udah menang di babak pertama, terus kita kena comeback di babak kedua gitu. Itu sih menurut saya. Kalau misalnya Bagas sendiri gimana nih? Ya, nggak jauh berbeda lah. Pasti apa yang dibilang Bagus sama seperti saya. Dan ada AFF yang juara itu di Sidoarjo. Mungkin itu memori banget lah. Nah, kalau prestasi yang paling kalian seneng, berarti kalau Bagas tuh berarti pas juara AFF itu ya, prestasinya ya? Iya. Prestasi kalau Bagus? Iya sih Kak. Maksudnya belum banyak juga kan, maksudnya prestasi yang bersama timnas mungkin salah satunya mungkin membanggakan. Setidaknya iya, walaupun di tingkat junior kan ada prestasi. Oke. Berarti pengen nanya juga nih, sebelum untuk di timnas itu sendiri, Bagus dan Bagas ini kan pasti yang paling inilah kalau menurut saya pribadi pasti paling klop lah orang kalian selalu bareng-bareng gitu. Tapi kalau Bagus sendiri punya tandem lain nggak, Gus? Kalau misalnya di timnas gitu, misalnya selain Bagas tuh yang Bagus tuh ngerasa paling srek gitu sama siapa gitu? Sama keseluruhan kalau di tim nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang masa saya mau main sama si A terus kan nggak mungkin. Cuman kalau di dalam lapangan pasti kita harus kompak segala macem gitu. Nah, chemistry-nya harus semuanya. Yang selalu coach Fahri yang selalu dia bangun itu adalah kebersamaan. Makanya kita harus dari tim yang benar-benar solid di situ. Jadi nggak ada si A main sama si B terus itu enggak. Jadi semua merata. Semua merata. Jadi itu yang harus rata lah. Membuat kita kuat di situ. Berarti memang filosofi yang ditanamkan itu juga memang supaya chemistry-nya semua betul. Sama-sama ya, tetap bareng terus ya, bagaimanapun yang terjadi ya. Nah, buat Bagas nih, aku pengen nanya nih. Ini saya dapat data nih, katanya Bagas ini tadinya striker, bener nggak tuh? Betul. Iya. Nah, kok tiba-tiba alih profesi? Kok tiba-tiba alih profesi ini? Itu karena waktu di Jogja kan, waktu seleksi di Jogja, pas Bagus waktu nggak ikut, hari pertama saya main di striker.
Dan hari kedua saya disuruh main di bek kanan. Mungkin Coach Fahri itu salah melihat mungkin. Karena dulu pas waktu di Subang bagus mainnya di bek kanan. Oh gitu. Iya. Nah, Ya. waktu udah dipanggil nasional, nama saya ada di striker, nama Bagas di bek kanan. Oh. Ya, udah. Tapi awalnya bagus memang striker apa sempat di bek kanan juga? Dua-duanya. Dulu kalau SSB Dua striker dua. Oh, iya. Dua-duanya. Dulu kalau SSB dua-duanya pokoknya di depan. Dua-duanya. Nah, tapi Bagas sendiri main di fullback sama di striker lebih nyaman di mana posisinya? Bagas lebih seneng di mana? Apakah udah cocok dengan posisi sekarang fullback? Atau kalau misalnya dikasih kesempatan lagi pengen duet sama Bagus di depan? Ya kalau kasih kesempatan ya selalu siap aja. Tuh kan, berarti striker kan, Bagas menjadi striker kan berarti. Dia berarti mau dia. Dia mau dia itu. Masih mau ya Bagas. Selalu siap loh kalau dikasih kesempatan selalu siap lah. Selalu siap itu sama selalu ingin beda loh. Kalau selalu siap kan nunggu disuruh. Kalau selalu ingin ada perbedaan di situ, ada perbedaan. Kalau selalu ingin tuh di hatinya pengen gitu. Berarti ada harapan kan, ada harapan gitu loh, pengen. Tapi unik sih kalau misalnya Bagus sama Bagas bisa main lagi di depan nih, wah keren banget sih menurut saya sih, bener-bener. Itu komentator kan pasti bagus kepada Bagas, dan gol gitu ya. Sekarang kan jadi jarang nih karena fullback gitu. Iya beda posisi juga. Bentar guys, aku mau tunjukin nih buat nambah stamina biar nggak loyo. Apalagi ngobrolnya sama Bagas Bagus yang stamina terjaga. Masa aku kalah? Tunggu ya. Aku minum dulu nih kerating deng. Mantap banget. Guys, jaga staminamu tetap oke dengan 1 botol kerating deng setiap hari. Nah, terus pengen ngobrol-ngobrol juga nih soal Garuda Select nih. Bagaimana ceritanya nih kalian berdua bisa ikut Garuda Select sih? Boleh nggak di-sharing dikit? Terserah siapa duluan deh. Waktu itu mungkin bagus. Waktu itu kita selesai Piala Asia, kita nggak lama di situ, nggak lama setelah Piala Asia kayak ada pemanggilan pemain, ada yang dari Elite Pro Academy segala macem, kayak ada undangan pribadi mungkin tuh ya, kayak yang bakalan ada dikumpulin pemain-pemain terbaik seluruh Indonesia, terus ada diseleksi di Sawangan dan akan diberangkatkan 24 pemain akan diberangkatkan ke UK. Terus mungkin dari situ awal kita seleksi, terus ada pemandu bakat seperti Dennis Wise, Des Walker. Dia memantau selama semingguan kalau tidak salah kurang lebih. Terus setelah itu ada pengumuman 24 nama diberangkatkan ke Inggris termasuk Bagas dan saya gitu. Singkat cerita itu. Terus kalau Bagas sendiri seneng nggak Bagas ngikutin program Garuda Select tersebut? Dari kamu sendiri ngerasa ada sesuatu yang berbeda nggak gitu yang kamu pelajarin gitu selama Garuda Select? Mungkin banyak lah, tentunya pasti banyak pengalaman karena berbeda sama Indonesia dengan segi cuaca, perbedaan jam juga, ya mungkin banyak lah pengalaman. Tapi dari kamu sendiri ada kebanggaannya nggak? Bertanding. Gitu? Ada kebanggaan? Pasti ada. Iyalah pasti lah. Saya bisa nonton final Carabao Cup, saya bisa lawan Chelsea di akademinya. Gila. Saya bisa lawan Arsenal kan. Bisa lawan Arsenal. Bisa bisa banyak belajar lah ketika kita bisa jauh dari negara kita, merantau gitulah kasarnya. Pertanyaannya nih, berarti kalau kayak gitu, kan berarti kan ikut Garuda Select ini kan kayaknya suatu privilege sekali ya, maksudnya suatu hal yang hebat lah gitu loh, maksudnya karena kan nggak semua bisa masuk. Pertanyaan saya sebenarnya gini, kok Bagas nggak ikut lagi? Kenapa? Boleh diceritain nggak tuh Bagas? Mungkin saya lebih ke Barito Putra kan.
Bang. Memang lebih pengen Dia mungkin apa? Iya, mungkin dia melihat ada chance buat bermain di situ, jadi mungkin dia ambil keputusan itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah buat saya mengambil buat berangkat, Bagas mengambil buat ke Barito gitu, nggak ada yang keputusan yang salah. Iya. Jadi kan harus bisa memilih dan tanggung jawab sama keputusannya sendiri-sendiri gitu. Betul. Karena gitu. kita harus bisa menentukan jalannya sendiri. Betul. Nggak selalu sama terus saya sama Bagus. Iya. Betul. Nah, cepat itu tuh. Lambatnya kita bakalan berpisah. Nah, itu yang paling penting tuh benar. Karena tuh konotasi orang tuh selalu kan kalau kembar kayaknya sama-sama terus, padahal tapi kan enggak kan. Kalian pasti punya tujuan yang beda-beda gitu kan. Buktinya Bagas bisa dengan berani, Bagas bisa dengan tegas untuk ngambil keputusan tetap berada di Barito gitu ya. Itu ini banget sih maksudnya. Walaupun jauh sama Bagus. Dan sekarang itu resikonya. Dan sekarang dia mungkin dari 3 pertandingan di seniornya dia udah debut, dia udah bermain 2 kali 90 menit, itu kayak pencapaian yang luar biasa menurut saya buat Bagas. Itu mantap. Kayak dia jadi tahu kapasitas mungkin pemain-pemain yang lebih hebat daripada dia segala macam gitu. Mungkin dia banyak belajar dari situ kan. Iya. Betul. Bisa mendapat pelajaran yang lebih dari senior-senior lainnya gitu, Bang. Bagus. Iya, dan ini juga sih maksudnya saya juga melihat kalau dari saya pribadi sih memang liga juga perlu pemain-pemain yang berkualitas untuk main gitu loh. Salah satunya mungkin memang Bagas yang memang banyak teman-teman tuh udah lihat kalian berdua kan istilahnya bisa dibilang, ini bukan maksudnya meninggikan ego, tapi kalian berdua ini image dari timnas muda Indonesia sekarang gitu loh. Orang-orang yang tidak tahu sepak bola nih begitu bahas timnas yang muda, ingatnya pasti, oh itu si kembar, Bagus Bagas. Nah, terus kita ngelihat Bagas main di Barito, pasti orang-orang juga maksudnya liga ini juga butuh orang-orang berkualitas seperti kalian gitu ya. Nah, terus ini saya pengen nanya juga nih, kan Bagus nih lagi cedera panjang kan. Terus kira-kira yang Bagus lakukan sekarang selama cedera ini ngapain jadinya selama di Inggris itu? Dan untuk progres cedera kamu sendiri gimana sekarang gitu? Yaitu rutinitas saya sekarang jadi berangkat ke London, di sana setiap 4 hari, habis itu balik ke Derby. Di sana di London juga ngelakuin sama fisioterapi, 2 fisioterapi, terus balik ke Derby sama fisioterapi lagi. Kayak nggak ada hari-hari yang libur gitu, jadi setiap hari selalu ada kegiatan buat recovery saya buat penyembuhan cedera itu sih. Berarti kalau semakin membaik, beberapa bulan lagi yang running gitu. Oke. Untuk sementara belum bisa. Oke. Berarti kamu udah ini ya, maksudnya udah hampir bisa dibilang hampir pulih, betul? Atau masih jauh? Ya, cabut deh. Tes. Dah. Oke. Bagus. Sip. Much better. Coba tadi cerita lagi cederanya. Coba dari cederanya tuh, boleh cerita lagi tuh. Soalnya tadi ngadet-ngadet. Rutinitas saya sekarang jadi stay di London 4 hari buat training di sana, terus pas Jumat sore balik ke Derby, terus latihan juga di sini sama fisioterapi segala macem. Tapi kalau misal penyembuhan buat cedera saya sendiri masih belum bisa lari, jadi masih ada beberapa bulan buat bisa start running lagi sih. Oke. Nah, gitu. Intinya harus sabar ya, Dik ya. Iyalah, Bang. Gitu dong, kan aku juga semua ada hikmahnya. Coba deh buat Bagas, apa yang mau disampaikan ke Bagus supaya cepat sembuh? Ada nggak pesan-pesan gitu? Intinya harus sabar lah. Sabar. Setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Iyalah, pastilah. Pasti, jadi harus sabar. Jadi jangan mesti. Dia juga seperti itu juga mukanya senang-senang aja dia, Bang. Iya, betul. Ada rasa jadi juga dia. Enggak perlu disesali. Every betting kan also have a good side gitu kan. Gila, ini semenjak ikut Garuda Select kayaknya bahasa Inggrisnya mantep banget. Emang itu.
Iya gitulah. Jadi nggak perlu banyak apa ya? Sedih juga secukupnya aja gitu. Betul. Nah, pengen nanya-nanya juga deh. Kalau gitu, buat Bagas dulu deh. Bagas pemain sepak bola favoritnya siapa? Boleh tahu nggak? Kalau di Indonesia saya Mas BP. Mas BP. Kalau misalnya di luar negeri, siapa paling suka? Saya suka Marcelo sih, Bang. Marcelo Madrid? Iya. Oh, oke. Kalau bagus siapa? Mas BP juga. Kalau misalnya yang internasional siapa? Mas siapa? Mas Ronaldo, Mas Messi? Ini pertanyaan apa ya? banyak yang tanya, cuman kayak namanya kayak suka sama yang bagus gitu. Mungkin yang siapa ya? Robin van Persie, Van Nistelrooy mungkin. Lebih ke pemain-pemain Belanda ya berarti ya? Mungkin saya suka. Sebenarnya banyak sih. Ini kayak pertanyaan Dutch play. Ya udah, kalau gitu. Iya, banyak juga sih Bang, cuman kayak ya susah. Pertanyaannya aku ini deh, aku ubah deh biar bisa dijawab lebih gampang lagi. Bagus kalau main bola kan sebagai striker. Itu kan ikutin gayanya siapa? Pasti ada lah, nggak mungkin kalau misalnya nggak ada. Masa bener-bener vlog original? Pasti kan ada. Siapa ya? Vlog original. Bingung. Siapa pakai Zoom? Siapa ya? Kayak bingung juga saya ini, kayak siapa pemain idola. Kalau misal ada orang idola saya juga saya bingung, soalnya banyak yang saya tonton, banyak yang saya idolakan juga gitu. Cuman kalau saya juga susah juga, kayak saya juga gimana ya, main bola kayaknya gitu-gitu aja. Yang penting selalu memberikan yang terbaik itu aja sih Bang. Bingung juga saya. Ya udah, kalau gitu Bagas klub favoritnya apa? Nah ini gampang. Indonesia apa Real Madrid? Dua-duanya Indonesia. Apa luar negeri? Kalau luar negeri Real Madrid lah. Real Madrid. Kalau Saya suka Real Madrid. Kalau Indonesia? Barito Putra. Nah, jawabannya benar. Kalau bagus apa? Klub favorit? Manchester United lah. Mantap. MU Manchester. Cuma ada satu klub di Manchester ya Mas ya? Iya, Manchester is red. Mantap. Ini demen nih. Kalau klub favorit di Indonesia apa? Barito Putra lah. Saya suka Barito Putra, makanya saya pilih Barito Putra. Mantap. Oke. Gitu. Jawabannya tepat semua ini ya. Jawabannya tepat ya. 1, 2, 3. Juara. Yes. Mantap. Sama. Oke. Sama ya. Ini keren banget berarti emang kalian berdua nih. Padahal aku mau pilih apa? Pas bareng gitu, tapi kayaknya juga. There